Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genbi, kenalin nama saya Muhammad Rafi Sudadi Adisya. Saya sekarang berada di Kafe Kencana Kota Tanjung Pinang di malam minggu, di mana banyak orang yang liburan sama keluarga. Tapi kita sibuk ya untuk mencari ilmu dan mengetahui lagi gimana sih dan apa yang kita ketahui. Kebetulan saya malam ini bersama tamu spesial kita, yaitu Ketua Umum Generasi Baru Indonesia dan wakilnya. Ada Bang Randy dan juga Kak Nita. Boleh kenalin dulu kepada pemirsa kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Randy Syahra. Saya menjabat sebagai Ketua Umum Generasi Baru Indonesia Komisariat Stan Kepri. Hai semua, saya Nur Elta Ginting. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum GENBI Komisariat Stan Kepri. Luar biasa ya, mantap banget pas saat lagi malam minggu, malah luapin waktu kesini kawan-kawan. Terima kasih ada wakil. Jadi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan kayak mana, jauh kah? Kita juga aman. Ya, Nggak jauh banget ya, aman ya. aman. Oke, jadi pada sesi kali ini memang perdana banget kawan-kawan. Ini istimewa nih. Kenapa? Karena generasi baru Indonesia, Genbi Stan Kepri loh, bahan perdana buka podcast. Tentunya podcast kali ini soal apa sih profil dari Genbi Stan Kepri. Karena teman-teman harus tahu dulu dong. Karena ada pepatah mengatakan kalau misalnya nggak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau udah cinta nanti nyaman sendiri. Asik. Oke, jadi Bang, kalau misalnya boleh tahu nih, apa sih itu Genbi? Karena kalau aku nih dari Genbi ya, tapi aku masih kurang tahu apa sih Genbi. Banyak orang bilang Genbi itu generasi Bank Indonesia, tapi pas aku nanya sama orang yang Genbi, sekolah itu nggak boleh jelasin Bang. Oke, baik. GENBI itu ialah singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Jadi Generasi Baru Indonesia ini adalah suatu komunitas yang untuk menampung mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini ada semacam program, yaitu program mereka adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang diseleksi secara ketat, kemudian dari administrasinya, dari wawancaranya, dan mereka yang benar-benar bergabung ke GENBI ini adalah orang-orang yang kita bisa katakan adalah orang-orang yang sangat tua. Karena memang di dunia yang kompetitif ini mereka diseleksi, mereka selektif sekali, betul-betul orang-orang yang ada yang prestasi di bidang masing-masing. Kemudian mereka diberikan beasiswa dari Bank Indonesia, dan itu mereka diwadahi dengan komunitas. Nah, komunitas itulah yang disebut sebagai GENBI, Generasi Baru Indonesia. Jadi harapan dari adanya komunitas itu bukan hanya menampung untuk mereka yang menerima beasiswa, tetapi juga untuk memberikan berbagai macam program-program pelatihan kepada mereka, yang mereka sebagai generasi yang betul-betul kompeten di masa depan. Keren banget ya. Jadi apakah Genbi-nya ada hubungan dengan Indonesia Emas itu? Kemungkinan sejalan juga, Sejalan. ya, dapat dikatakan sejalan karena memang betul-betul menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi generasi yang unggul dan berprestasi di masa depan, untuk membantu Indonesia untuk menggapai Indonesia Emas ke depan. Keren ya. Jadi visi misi jelas gitu. Jelas kan? Tapi kira-kira apa sih tugas Genbi itu ya? Secara baik diri sendiri maupun masyarakat. Tadi bilang komunitas ya. Pasti komunitas itu ada tujuan dong sama apa yang pengen dicapai. Baik, kalau tugas dari GENBI itu sendiri, kami sebagai pemainer dari BI-nya. Jadi di sini kami bisa menyebarkan ibaratnya membuat agar masyarakat itu mengerti bagaimana tugasnya Bank Indonesia sendiri. Lalu kami juga ibaratnya kami dilatih menjadi leader seorang pemimpin di generasi baru Indonesia. Dilatih gitu ya. Berat nggak sih masuk game gitu kira-kira? Kalau dari pengalaman ketua dan wakil sendiri? Itu tricky question ya. Karena ibaratnya balik lagi nih ke pengalaman masing-masing gitu. Oh iya ya. Karena proses dari kita masuk mendaftar beasiswa GENBI ini nggak semudah yang teman-teman pikirin. Nanti kita tanya lagi ya, yang menarik banget.
Tapi untuk sekarang kalian selaku jadi ketua dan wakil itu prokernya apa sih? Apa aja sih di Genbi? Ada proker kira-kira? Untuk aku ya, Iya. untuk proker dari Genbi di Komisi Senat itu kami ada banyak sekali program kerjanya. Jadi mati. Jadi apa aja sih proker di Genbi itu ya kira-kira? Untuk program kerja di Genbi Komisi Senat ini kami ada banyak program kerja. Jadi di awal-awal kami berdiri itu kami udah berkolaborasi dengan Kotlin Update ya, OECD. Jadi kami betul-betul seluruh mahasiswa Genbi yang bergabung di Genbi itu kami turun ke masyarakat, betul-betul menjalankan salah satu tema perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Kami turun ke salah satu tempat yang memang itu sangat kotor sekali, banyak sampahnya, dan ya memang itu pengalaman yang luar biasa untuk kami. Nama tempatnya itu ialah Kampung Bugis ya, Kampung Bugis ya. Saat itu kita ada sekitar 20 titik waktu itu ya, 20 titik kita berkolaborasi dengan OECD, ada Mapala di sini, ada Blok Edu apa, ada banyak mahasiswa-mahasiswi dari berbagai macam perguruan tinggi yang jadi volunteer. Itu kita sama-sama melakukan pembersihan sampah di daerah Kampung Bugis itu, dan memang sampahnya sangat banyak sekali, dan alhamdulillah sampai terakhir kita kumpulkan berkilo-kilo sampah yang kita kumpulkan, luar biasa sekali. Sampai bersih ya? Sampai bersih. Sampai nggak ada lagi kelihatan itu yang putih-putih semua pantai itu. Ya langsung bersih semuanya. Itu salah satu program kita. Kemudian selain di sini kita ada berkolaborasi dengan Dokter Berapa. Jadi salah satu program kita berkolaborasi dengan Dokter Berapa itu kita ada bela Palestina ya. Jadi kita ada fundraising, kita turun ke jalan, kita donasi di situ untuk saudara-saudara kita di Palestina yang di situ mereka ya memang untuk kondisi mereka saat itu ya sangat mengenaskan ya. Iya. Banyak sekali. banget. Betul. Banyak sekali ada yang kekurangan makanan, kemudian kehilangan tempat tinggal, kemudian ada yang kehilangan orang yang mereka cintai. Entah itu sangat sangat kasihan sekali. Jadi kami inisiatif berkolaborasi dengan Dompet Dua Apa. Kami melakukan fundraising, turun ke jalan, kita mengumpulkan donasi, dan alhamdulillah itu terkumpul dalam 2 hari ya. 2 hari itu ada sekitar 2 jutaan lebih dana yang terkumpul. Kemudian di malam puncaknya kita berpartisipasi dalam konser amal. Jadi mahasiswa Genbi saat itu bersama LDK itu menampilkan musikalis puisi. Puisi di malam puncak itu juga hadir musisi ya, musisi. Namanya siapa? Panji Sakti. Panji Sakti diundang dan dia menampilkan acara di situ. Kemudian di situ juga ada lelang ya, lelang baju, dan alhamdulillah dana yang dikumpulkan itu banyak sekali. Itu keren banget ya Genbi ini ya, sampai Panji Sakti yang lagu waktu bunga itu ya. Iya betul Iya, sekali. nah. Itu favorit aku banget itu. Wah, keren banget. Coba aku datang ya. Aku kemarin sakit pula kawan-kawan. Wah. Sayang banget ya. Sayang banget ya. Tapi kita lanjut lagi ya. Oke. Lalu kira-kira nih, apa sih tanggung jawab dari Genbi bagi stand camping? Karena kayak dengan cerita tadi kan istimewa banget, masuknya susah. Apa ya tanggung jawab diberikan sama Bank Indonesia sampai kalian itu spesial itu gitu? Iya. Jadi kalau tanggung jawab kita itu seperti yang saya katakan tadi, kita itu ibaratnya kita tuh berlatih menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang frontliner dari BI-nya sendiri. Jadi tujuan kita itu kita mau sosialisasikan ibaratnya apa sih kegunaan BI itu, apa sih kerjaannya BI itu. Kan orang-orang nggak mikir nih maksudnya, oh BI ini apakah bank konvensional seperti banyak bank yang kita gunakan sekarang, karena tidak apa aja ibaratnya tugas-tugas yang BI lakukan itu termasuk dari tanggung jawab kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Iya. Tapi kan kemarin ada tuh kalau nggak salah saya lihat tuh kawan-kawan di Tanjung Pinang ada orang yang kebanyakan kalau punya duit tahu-tahu aja 2.000, 5.000, tapi nggak bisa jaga baik-baik. Terus giliran ditipu kena terus gitu loh. Kayak ini 50.000, alhamdulillah.
pas dicek palsu. Kira-kira ada nggak sih cara dari Bank Indonesia untuk menanganinya? Apakah termasuk tugas dari Genbi? Itu ya juga termasuk tugas dari Genbi. Jadi dari memang sebenarnya tugas Genbi sebagai komunitas penerima beasiswa, Genbi yang dari kembangkan kita tadi itu adalah produk dari Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia ada kebijakan baru, nanti sosialisasinya nanti melalui ini benar sekali. Jadi betul. Salah satunya ialah untuk mengatasi hal tersebut diperkenalkanlah konsep CBCR. Apa tuh? Cinta, bangga, paham rupiah. Wih, keren. Jadi konsep itu ialah upaya mensosialisasikan ke masyarakat bagaimana caranya itu merawat nilai rupiah. Jadi tidak dicoret, rupiahnya itu tidak di staples, tidak dikerumuk-kerumukkan juga. Jadi betul-betul dirawat sehingga nilai rupiahnya itu tetap terjaga, betul sekali terjaga. Kemudian ada konsep untuk melihat bagaimana rupiah itu asli atau tidak asli atau palsu. Jadi gitu ya, bisa dilihat, dirawat, diterawang. Jadi biasanya untuk uang rupiah tersebut biasanya ada kode-kode yang disebarkan dari Bank Indonesia supaya bisa terjaga nilai keasliannya membedakan dengan uang-uang yang palsu. Berarti dunia telah terselamatkan ya Bank Indonesia ya. Betul sekali. Tenang kawan-kawan. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, masih banyak masyarakat dan saya sangat resah loh Bang sama kakak. Kayak kok masih banyak masyarakat gitu yang kayak nggak tahu pahlawan dari uang rupiah, habis itu nggak bisa bedain. Pasti teman-teman juga nggak tahu gitu. Bank Indonesia itu apa sih gitu ya. Terus emang Bank Indonesia itu ngeluarin ini ya uang ya. Terus apakah Bank Indonesia itu ada rekeningnya gitu? Jadi Bank Indonesia itu ada nggak rekening? Karena banyak kawan-kawan tuh kira Bank Indonesia itu kayak bank konvensional, kayak bank swasta. Apakah dari Bank Indonesia itu ngeluarin rekening gitu? Bahwa itu sendiri seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya Bank Indonesia ini tidak bekerja seperti bagaimana cara kerjanya bank konvensional pada umumnya. Jadi Bank Indonesia itu tidak menyediakan nomor rekening. Nah, lalu iya benar. Jadi tugasnya Bank Indonesia ini apa sih sebenarnya? Jadi tugasnya itu untuk menjaga perputaran alur mata uang rupiah di negara kita tercinta ini. Lalu juga untuk menjaga keseimbangan inflasi agar tidak terlalu anjlok dan Ini Bank Indonesia itu bank sentral. benar bank sentral. Kan kantor kita ini kan belum tahu, Iya. tapi alhamdulillah dengan akan ada bangun bila sendiri tahu ya. Iya. Bisa bisa bedain kawan-kawannya, bank sentral itu Indonesia, ya bukan yang punya rekening. Iya. Ya, karena bank sentral itu adalah pembuat kebijakan, jadi mereka membuat regulasi untuk mengatur dan mengontrol bank-bank konvensional, bank-bank syariah, bagaimana cara mereka mengelola uangnya. Jadi setiap tahunnya, setiap periodenya, setiap kuartalnya biasanya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan. Ya, jadi kebijakan tentang kayak nilai suku bunga yang harus dikeluarkan, bagaimana perputaran uangnya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali kebijakan. Jadi Bank Indonesia itu adalah semacam pembuat regulator dan pengawas juga Begitu ya. bank-bank konvensional, dan itu sudah memiliki asas legalitas dan diatur dalam undang-undang. Jadi sudah terjaga dalam undang. Begitu juga dengan percetakan uangnya. Biasanya untuk uang-uang yang diedar dari masyarakat itu biasanya juga di bawah kontrol dari Bank Indonesia. Begitu juga dengan desainnya, seperti tokoh-tokoh pahlawan ini nggak bisa langsung ditaruh pahlawannya ini. Biasanya udah diatur di undang-undang. Biasanya pahlawan yang akan dimasukkan ke uang rupiah tersebut biasanya adalah pahlawan yang memang udah gugur gitu ya, udah ada lagi. Jadi itulah yang jadi tokoh di uang kertas rupiah. Berarti uang rupiah kita ini istimewa banget ya. Jadi istimewanya uang rupiah itu dia nih. Rupiah dong ya, karena kan rupiah itu Iya dong. karena rupiah itu kedaulatan negara ya. Betul Nah, sekali. nah. Dia kan, nah, kalau dia tuh apa? Bisa cari lah. Dia kedaulatan hati. Ya guys, di malam minggu ini jangan galau ya. Ini nonton kami ya. Oke. Nah ini mungkin yang the last session ya. Teman-teman nih pasti udah penasaran atau juga pengen tahu nih gimana sih cara masuk
generasi baru Indonesia apa sih syarat-syaratnya gitu. Apakah mereka harus jadi mahasiswa? Apakah mereka harus jadi pemerintah? Nah, sebenarnya apakah di DPR gitu ya? Oh iya, coba dari Jadi bagaimana sih caranya masuk ke Genbi? Jadi pertama Genbi itu kan suatu komunitas yang menaungi dan menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi untuk step-stepnya itu banyak ya. Yang pertama itu kita ada administrasinya dulu nih. Kita dicek kelengkapan berkas-berkasnya, syarat yang berlaku. Baru setelah disaring, lalu ada tahap wawancara. Lalu di wawancara itu juga tersaring hingga akhirnya terpilih 50 orang. 50 orang saja. Iya, 50 orang saja. 50 orang saja. Kemarin kakak bersaing berapa orang tuh? Aduh, kalau kita dari tahap registrasinya ya, kalau itu untuk di kampus kami itu ada sekitar 100-an orang lah. Wah, Ya, nanti kakak masih beruntung ya. Apalagi udah jadi ketua sama Bu Wakil, wih keren Iya. banget. Dan waktu tahap wawancara itu ada sekitar 63 orang. benar 63 orang, saring lagi jadi Saling 50. 50. Dan itulah kami Kami di jadinya stand sekarang. kami. Iya, kami berdua termasuk abang sendiri. Ya, kalau saya sendiri ya. Ya, tapi saya kan ya begitulah. Iya. Pas wawancara ketar-ketir ya. Wah, Wah, ya. aduh karena ini Genbi ini kan baru first time ya di Oh, kampus first time. kami. Iya, di kampus itu tuh first time. Jadi ibaratnya kami tuh generasi baru, generasi pertama di Genbi kampus kami. Jadi ibaratnya karena sebelumnya belum ada pengalaman Genbi di kampus kami, jadi agak juga sih. Wih, berarti founding fathers. Iya, Iya. bener. Wih, keren banget. Ya, keren, keren, keren. Oke, mungkin itu saja buat kita. Kita mungkin teman-teman juga sudah puas karena sangat menarik ya di malam minggu ini menemani kalian yang mungkin lagi sendiri, yang sedang perlu healing, yang lagi jomblo, tapi tenang saja kami menemani kalian, kami mengerti kalian dengan materi mengenal Genbi. Pastinya harus udah sayang dong sama kami ya, udah kenal dong karena udah dijelasin profil Genbi tadi. Oke, sekian itu saja dari podcast kami hari ini. Insya Allah nanti ada next time lagi dengan ada tema lagi. Oke, next time. Next time ya. Next Iya. time. Nggak boleh dibocorin. Tapi mungkin CBPA. Mungkin sekian dari kami bertiga. Saya Muhammad Abdi Suryadiansyah dan Randy Syaputra. Saya Nur Elena Ginting. ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.